Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally. Di video ini kita akan membahas salah satu contoh kasus untuk mata kuliah analisis kompleksitas algoritma terkait pembuktian algoritma rekursif. Kali ini algoritma rekursifnya kita pakai fungsi multiply. Oke, buktikan bahwa fungsi tersebut akan memberikan nilai perkalian Y dan Z. Oke, jadi klaimnya adalah, biasanya pertama kali kita lakukan klaim bahwa fungsi yang kita buat ini yang namanya multiply dan yang akan mengirimkan dua buah argumen Y dan Z itu katanya kalau dijalankan dia akan mengembalikan nilai perkalian dari Y dan Z gitu. Jadi kan kita bisa tulis aja, oh kalau perkalian ya berarti ya ginilah gitu ya. Jadi ya hasil perkalian Y dengan Z. Nah, hasil perkalian Y dengan Z ini, ya YZ ya kita sebutnya ya. Biasanya kan gitu ya, hasil perkalian Y dengan Z. Nah, ini kan adalah literal gitu ya. Jadi lagi-lagi yang namanya returns itu sebelah kanannya itu selalu literal. Jadi itu angka tertentu gitu ya. Y kali Z itu kan sesuatu yang ya kita bisa, kalau kita punya Y, kita punya Z gitu ya, ada angkanya. Tinggal kita kalikan saja. Kalau Y-nya 1, Z-nya 10, ya berarti saya bisa tahu bahwa kembaliannya ya 10 gitu. Kalau Y-nya berapa? 5, Z-nya 6 gitu, berarti ya returns-nya 30 gitu ya. Jadi itu adalah literal ya, sekali lagi ya. Yang sebelah kanan itu selalu literal. Oke. Nah, ini klaimnya untuk domain apa? Untuk domain ini di sini tidak ditulis, tapi kita bisa menebak atau mengira-ngira dari algoritmanya sebenarnya. Yang domainnya dia lihat ini Z-nya mulai dari 0 gitu ya. Sampai, nah ini kita tidak tahu, tapi yang jelas dia 0 lebih dari sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi domainnya itu adalah 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Di sini tidak didefinisikan sampai n atau sampai apa gitu ya. Tapi kira-kira seperti ini. Oke. Untuk domain ini gitu ya. Nah, kita ingin membuktikan ini gitu ya, pernyataan ini, klaim ini. Nah, pertama kali seperti biasa kita akan masuk ke langkah basis gitu ya. Di langkah basis, kita akan membuktikan bagian yang kecilnya aja yang dia nggak rekursi gitu. Ya, bagian yang baris pertama ini gitu. Yaitu ketika domainnya ada di 0 gitu. Sekali lagi saya mau membagi, jadi ini ada domain untuk yang basis, kemudian yang kedua ada domain untuk yang rekursi yang nanti akan kita buktikan di bawah gitu ya. Nah, untuk base step kita akan membuktikan untuk domain Z-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau berdasarkan klaim gitu ya, kalau Z-nya sama dengan 0, ini kita mengklaim ya bahwa katanya fungsi saya gitu ya, fungsi multiply Y, Z, Z-nya dalam kasus ini 0 gitu ya, itu pasti akan mengembalikan Y kali Z gitu. Y kali Z. Z-nya kan 0 kan ya. Nah, apapun, bilangan apapun kalau dikalikan 0 kan pasti 0 gitu. Terus saya juga jadinya bisa bilang bahwa ini mengembalikan 0 gitu. Nah, ini adalah salah satu yang apa ya, dianggap keniscayaan gitu. Jadi seperti video sebelumnya, maksimum suatu bilangan dengan bilangan yang sama persis sama dia ya pasti bilangan itu sendiri gitu ya. Oke, jadi itu adalah trivia, kita bisa langsung ambil kesimpulannya gitu ya, returns 0. Nah, ini adalah berdasarkan klaim. Kita mengklaim tidak ada bukti maka hoax gitu ya. Kita tidak mau menyebarkan hoax, maka kita harus buktikan. Kita harus buktikan dengan apa? Kita harus buktikan dengan fakta gitu ya. Nah, fakta ini kita bisa ambil dari algoritmanya, yaitu kalau berdasarkan fakta Z-nya sama dengan 0, itu apa yang terjadi gitu. Kita lihat fakta di algoritma bahwa kalau Z-nya sama dengan 0, dia akan return 0 katanya. Return 0. Nah, kalau kita lihat ini return 0, ini return 0. Sama kan ya? Karena sama maka terbukti gitu lah. Ya. Oke. Langkah basis sudah selesai. Kemudian seperti biasa kita akan membuat hipotesis sebelum kita masuk ke pembuktian untuk yang bagian jadi semuanya gitu sebenarnya akan kita buktikan. Kita bikin hipotesis. Ini kalau mau boleh dibalik ya. Saya selalu mulainya dari yang mudah dulu ya.
yaitu yang bagian yang pink-nya ini gitu ya, bagian mudahnya gitu ya. Karena yang bagian yang pink itu saya tinggal bilang oh ya udah berarti untuk Z, ingat ya, ini jangan kebiasaan karena kemarin N jadinya kita pakai N gitu ya. Ini kita karena pakai Z ya kita sesuaikan saja pakai Z. Untuk Z-nya lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau mau kalimat lengkapnya suppose Z lebih dari sama dengan 1 dan kita punya variabel satu lagi, biasanya kan kita pakai K gitu ya. Boleh lah pakai K ya, pakai K lagi boleh. K di mana K itu adalah saya mau menunjukkan K itu adalah Z yang tadi kita buktikan, dia dari 0 gitu ya sampai sesaat sebelum Z gitu ya, setnya gitu ya. Jadi itu dua domain yang berbeda. Jadi ini nih yang nah ini atau enggak ini yang pink gitu ya, ini sama dengan yang ini. Kemudian ini yang biru terang ini gitu ya, highlight neon gitu ya, warna neon gitu ya. Jadi lihat ini menunjukkan domain yang sebelum Z. Nah, domain yang sebelum Z itu kan tadi sudah dibuktikan di basis gitu bahwa dia oke gitu. Maka saya bisa bilang untuk domain yang ini, untuk si K ini yang dia itu di antara 0 dan domain yang pink ini, itu tadi tuh udah terbukti gitu bahwa multiply Y, si K itu gitu ya, itu ternyata return Y kali K gitu. Kan tadi udah dibuktikan ya. Ini gitu ya. Untuk K. Jadi K itu sebenarnya Z juga, cuman Z pada saat sama dengan 0 gitu lah ya. Jadi kita buat berbeda supaya nggak tidak ambigu. Udah ya. Nah, ini hipotesisnya bahwa suppose Z lebih dari sama dengan 1 dan ada loh variabel K gitu ya. Yang dia itu domainnya itu di antara 0 gitu ya. Dan sebelum Z gitu ya. Yang tadi sudah dibuktikan bahwa multiply Y, K itu berlaku buat domain si K itu. Dia akan mengembalikan YK gitu. Nah sekarang yang mau kita buktikan adalah ada di induction step-nya gitu ya. Induction step-nya. Itu yang mau kita buktikan adalah apa? Kalau di Z, kalau dia bilang di domain yang K ini benar gitu ya. Kalau dia bilang di domain K itu benar, maka seharusnya yang bagian Z juga benar gitu. Gitu loh. Ya. Nah, itu yang mau kita buktikan bahwa apa tadi multiply Z kok Z sih? YZ ya. Y, Z itu akan mengembalikan dikali Z juga dong, bukan cuma K aja gitu ya. Oke. Sekarang seperti biasa, kita akan membuka si multiply YZ ini dengan menggunakan fakta gitu ya. Nah, kalau kalian lihat fakta ketika ini Z-nya lebih dari sama dengan 1 gitu ya, maka dia kan pasti masuk ke dalam else. Bisa kalau Z sama dengan 0 dia masuk ke if, tapi kalau Z-nya lebih dari sama dengan 1, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu dia bisa masuk ke else if atau ke else gitu ya. Dia masuk ke else if kalau Z-nya ganjil. Kalau genap berarti dia masuk, karena kalau nggak ganjilan berarti genap gitu ya. Jadi kita coba satu-satu. Saya ambil algoritmanya saja. Ini, oke, saya ambil algoritmanya aja. Oke, pertama kita buktikan dulu yang satu-satu aja, yang bagian ganjilnya dulu gitu ya. Oke, jadi ini kalau Z-nya lebih dari sama dengan 1 dan Z-nya adalah ganjil gitu ya. Z-nya adalah bilangan ganjil ya pertama kali. Maka dia akan masuk ke dalam else if. Dia akan masuk ke dalam else if yang dia bilang katanya Z akan mengembalikan fungsi ini ya. Kalau Z-nya odd, maka fungsi multiply Y, Z ini ya, fungsi ini kalau Z-nya itu adalah bilangan ganjil dan lebih dari sama dengan 1 akan mengembalikan bagian yang saya kasih highlight hijau deh ya. Ini. Nah, gitu ya. Nah, itu yang mau kita tulis untuk menggantikan ini. Ya.
dalam kasus ini. Berarti multiply, oke. Kalian ini harus fokus sekali ya, jangan sampai hilang di tengah-tengah. Tadi itu lagi ngapain gitu ya. 2Y, lihat, koma, Z per 2, gitu ya. Tutup kurung, ditambah dengan Y, gitu. Gitu kan ya? Kalau dia ganjil. Nah, oke, seperti yang kita tahu nih ya, kalau ada kayak floor atau mungkin nanti ceiling, itu kan enggak enak ya lihatnya ya. Kita harus berusaha buka supaya mudah nanti dioperasikannya gitu. Nah, saya bikin catatan kecil di sini gitu. Kalau Z-nya ganjil gitu ya, Z-nya ganjil, kemudian kita bagi 2, kemudian difloorkan, itu kalau kita lepas si floor-nya jadinya apa gitu. Kalau susah, kalian masukkan saja bilangan sembarang Z yang ganjil. Misalnya berapa? Misalnya 11 deh. 11 dibagi 2, kalau kita floorkan, itu kan sama dengan berapa? 5 kan ya. Jadi kan sebenarnya kan dia 5,5. 5,5 kan ya hasilnya. Tapi karena difloorkan, dia jadi 5 kan. Atau yang lain lagi. Misalnya berapa? Oh, yang sedikit aja, 5 misalnya. 5 dibagi 2, kemudian difloorkan. Nah kan sama dengan 2 kan, sebenarnya 2,5 gitu ya, 2,5. Tapi karena difloorkan, dibulatkan ke bawah, tadi jadi 2 gitu. Nah kalau lihat pola ini kan sebenarnya sama dengan 5 itu kan sebenarnya 10 dibagi 2 gitu. 2 ini kan sebenarnya 4 dibagi 2 gitu ya. Jadi kan ya, selalu begitu polanya, maka sebenarnya kita bisa bilang bahwa oh kalau Z per 2 dan Z-nya ganjil gitu ya, ini ganjil, itu sebenarnya sama dengan Z dikurangi 1 dibagi dengan 2 dan floor-nya hilang gitu. Oke? Mudah-mudahan bisa menangkap. Maka ini saya bisa tulis 2Y, Z minus 1 per 2 gitu. Gitu ya. Ditambah dengan Y. Nah, sekarang untuk mengganti ini kan fungsi multiply, ini kan dari fakta ya, dari algoritma ya. Nah, si multiply ini, apakah saya punya bentuk lain yang bisa saya ganti dengan sesuatu gitu ya, supaya nanti terakhirnya itu kan kita kan tujuan terakhirnya tuh dia mau disamakan dengan yang ini kan ya. Nah, kalau setelah fakta, biasanya kita lihat hipotesis gitu. Gitu ya. Kita lihat hipotesis. Tadi mana hipotesisnya? Ini kan ya hipotesisnya ya. Ini ya nih sederetan ini hipotesisnya. Nah, ternyata tadi ada hipotesis yang mirip nih multiply juga nih. Tapi dia domainnya harus di K, di mana domain K itu adalah di bawahnya Z gitu ya, sebelum Z gitu. Nah, kalau kita lihat di sini domainnya apa? K-nya, yang bagian sini ya kan, yang bagian apa argumen keduanya gitu. Nah, ini kan Z minus 1 per 2 gitu. Nah, Z minus 1 per 2 itu pasti adalah set sebelumnya Z kan. Ya. Artinya dia masuk ke dalam domain K tuh gitu. Ya. Dia pasti masuk ke dalam domain K tuh gitu. Kenapa? Karena dia kurang dari Z. Z minus 1. Z minus 1 per 2 itu kan pasti kurang dari Z. Dan dia itu kurang sama dengan 0 gitu. Kenapa? Karena Z-nya kan startnya cuma boleh dari 1 kan, ya nggak? Tadi kan ini yang bagian ini kan Z-nya Z lebih dari sama dengan 1 kan. Jadi pasti dia memenuhi kondisi itu gitu. Kira-kira seperti itulah maksudnya gambaran. Enggak. Ini saya menjelaskan gini supaya lebih kebayang aja sih gitu. Saya mikir-mikir gimana gitu cara ngajarnya supaya lebih kebayang gitu. Oke, intinya begitu. Sebenarnya intinya adalah berarti dengan kondisi multiply yang argumennya seperti ini, saya boleh loh gitu. Saya boleh loh nyontek yang ini gitu. Berlaku loh gitu ya yang ini gitu. Maka saya bisa ganti bahwa ini adalah multiply 2Y, nah K-nya diganti dengan ini. Sorry. Kok jadi saya tulis lagi ya? Nggak perlu saya tulis lagi. Jadi saya kasih highlight. Oke, saya kasih highlight ini ya. Jadi katanya karena apa? Karena dia boleh nyontek yang si multiply Y, K, karena si ininya domainnya adalah masuk ke dalam domain K, maka saya bisa bilang bahwa itu sama dengan YK gitu lah maksudnya ya. Y-nya apa? Y-nya adalah 2Y. K-nya apa? K-nya adalah ini kan ya.
Z minus 1 per 2 gitu. Tapi ingat, dia masih ada plus Y nih di sebelah sini. Gitu. Oke, lihat. Nah, ini kan sama-sama 2 bisa kita coret ya. Berarti kan Y dikali 2, kali Z minus 1 ditambah dengan Y. Y kali Z, ini kan saya bisa buka ya, buka kurungnya ini bisa dibuka. Itu minus Y, terus ditambah Y. Nah, ini kan berarti sama dengan YZ, gitu ya. Kalau kalian lihat ini sama dengan yang mau kita buktikan gitu. Ya, makanya saya bilang jangan hilang fokus tuh karena kalau udah sampai YZ mana ya masih dicari lagi gitu. Udah stop gitu karena dia sudah sama dengan yang ingin kita buktikan tadi gitu ya. Bahwa multiply Y, Z itu return-nya Y sama Z ya. Jadi ini adalah bagian apa kirinya, yang ini adalah bagian kanannya itu yang mau kita buktikan bahwa ternyata kiri sama dengan kanan gitu ya. Bagian kiri ini asalnya dari sini gitu. Ini kan bagian kiri ini. Oke, nah itu adalah untuk yang apa tadi ganjil. Nah sekarang untuk Z lebih dari sama dengan 1 dan Z-nya itu genap gitu. Apa yang kita lakukan? Maka hipotesisnya kan masih sama-sama yang tadi. Nah tapi faktanya adalah dia mengembalikan gitu ya. Multiply Y, Z itu mengembalikan kalau dari ininya multiply 2Y, Z per 2 diflorkan. Gitu ya? Oke. Nah, ingat, ini sama ya hipotesisnya mana tadi? Nah, hipotesisnya apa? Bukan hipotesis sorry. Yang mau dibuktikan apa? Ini tetap ini ya. Bahwa harusnya ini mengembalikan Y titik Z. Atau saya tulis lah ya RTP-nya ya, biar ingat ya. Oke, ini kan berdasarkan fakta gitu ya, berdasarkan fakta. Nah, yang mau kita buktikan, oke saya tulis di sini deh. Multiply Y, Z itu returns ini gitu ya. Nah, kalau berdasarkan yang tadi saya mau buktikan, RTP-nya multiply Y, Z itu returns Y kali Z kan gitu ya. Jadi ini yang mau kita buktikan gitu ya. Nah, sekarang saya mau yang bagian kirinya dulu gitu ya. Ini yang bagian kirinya. Nanti kita pengen buktikan apakah dia sama dengan bagian yang kanan gitu ya. Nah, hasilnya begini. Nah, kalau sekarang ini kita mau buka nih ya, bawahnya itu kan ini lebih gampang ya. Dengan menggunakan pengertian yang tadi, kalau Z-nya ini even apa genap, maka ya udah kalau genap sih kalau dibulatkan kalau dibagi 2 kan dia pasti habis ya. Maksudnya nggak mungkin ada koma gitu kalau si Z-nya genap gitu. Kalau tidak pernah ada koma artinya saya tidak akan pernah melakukan proses pembulatan gitu. Jadi sebenarnya sama aja saya tulis multiply 2Y, Z per 2 sama aja kan? Iya nggak? Sama aja kan ya? Karena dia tidak akan pernah dibulatkan gitu karena akan selalu bulat. Nah, multiply 2Y ini kan dapatnya dari fakta. Nah, sekarang kita cari mana yang mirip. Nah, itu kan kita bisa lihat ke tadi ya, mudah-mudahan masih ingat ya, ke hipotesis. Hipotesis banget ya, tadi saya hangat. Nah, hipotesis. Ya, untuk domain K, maka dia returns YK. Gitu. Jadi sama dengan YK gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah domain Z-nya itu kurang dari K. Iya gitu, karena Z per 2 gitu ya. Bukan kurang dari K, kurang dari Z gitu ya. Ya kan Z per 2 kurang dari Z. Jadi dia bisa kita bilang kita anggap dia itu jatuhnya di domain K gitulah ya. Maka kita bisa ganti berarti ini menjadi Y kali K gitu ya. Berarti 2Y dikali Z per 2. Yang ini lebih gampang ya. Jadi tinggal dihilangkan. Berarti Y kali Z gitu. Nah, ini sama kiri dan kanan dan kirinya gitu. Maka ini juga terbukti gitu. Oke, karena base-nya sudah terbukti, kemudian rekursi yang bagian ganjilnya sudah terbukti, rekursi yang bagian genapnya sudah terbukti, artinya dia terbukti di semua domain Z mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.